Tidak lama setelah Tan Yun memastikan apakah proses alkemianya dapat disaksikan oleh para penonton di dojo ruang waktu, ketua sekte datang berkunjung untuk menyaksikan sendiri bagaimana jalannya proses kompetisi itu. Begitu ketua sekte datang, semua orang yang ada di dojo ruang waktu langsung memberikan penghormatan, termasuk Subing yang saat itu kedapatan tidak berpartisipasi dalam kompetisi. Melihat Subing, ketua sekte lantas berkata dalam hati bahwa dia sangat tidak menyangka kalau orang yang diberi gelar ketua berjasa itu adalah merupakan seseorang yang dicurigai sebagai mata-mata, sehingga dia pun bertekad untuk menghukumnya jika si Subing sudah terbukti benar sebagai mata-mata. Shen Subing, 你最好不是奸细。 Terlepas dari semua penilaiannya terhadap Subing, ketua sekte mengesampingkan dulu permasalahannya yang menyangkut asal-usul Shen Subing, dan ia pun segera menyuruh semua orang untuk menghentikan sesi penghormatan terhadapnya. Tidak lama setelah itu ketua sekte lantas diam-diam mengirim pesan telepati kepada putrinya alias Xian Er dengan memberitahukan bahwa dia akan meminta ketua Tang untuk menghilangkan tirai penghalang di antara para peserta kompetisi supaya Xian Er bisa menyaksikan sendiri bagaimana proses alkemia atau pemurnian pil yang dilakukan oleh Tan Yun. Setelah mengatakan hal itu, ketua sekte menghilang dalam sekejap dan berpindah tempat ke dalam gulungan formasi ruang waktu tepat di hadapan ketua Tang. Melihat ketua sekte tiba-tiba muncul, ketua Tang langsung berlutut memberi hormat sembari memohon maaf karena dia tidak menyadari kedatangannya. Sementara itu ketua sekte lantas meminta ketua Tang untuk membuka tirai penghalang dengan alasan supaya para penonton yang ada di dojo ruang waktu bisa menyaksikan dengan jelas bagaimana proses pemurnian pil di antara para peserta itu berlangsung. Mendengar perintah ini, ketua Tang pun tidak punya pilihan lain selain menurut, sehingga dia pun segera menghilangkan tirai penghalang yang menyelimuti para peserta sesaat setelah ketua sekte meninggalkan formasi. Begitu tirai penghalang dilenyapkan, semua penonton di dojo ruang waktu dapat dengan jelas menyaksikan gerak-gerik para peserta yang sedang sibuk memurnikan pil. Namun tentu saja hal ini tidak disadari oleh Tan Yun dan para peserta lainnya yang belum tahu kalau tirai penghalangnya sudah menghilang. Nah, pada saat ini semua orang bisa menyaksikan apa yang dilakukan Tan Yun yang kala itu mengeluarkan sumber api suci nirvana dari cincin semestanya, di mana sumber api tersebut membuat Subing auto terkejut, tidak menyangka bahwa barang langka itu bisa berada di tangan Tan Yun. Mendapati api nirvana itu, Subing jadi terheran-heran sendiri bagaimana bisa sumber api yang langka itu bisa berada di tangan Tan Yun, padahal setengah bulan lalu baru ia berikan kepada gurunya. Penampakan api suci nirvana itu pun membuat pikiran Subing menjadi kacau balau, sehingga memunculkan banyak dugaan terhadap sosok Tan Yun dan gurunya, di mana saat itu Subing menduga kalau Tan Yun mungkin saja adalah gurunya, karena bagaimanapun juga identitas gurunya itu sangatlah misterius dan selalu disembunyikan di balik jubah kura-kura ninja. Begitu dugaan semacam itu melintas di benak Subing, dia kemudian mengingat perkataan yang pernah diucapkan gurunya yang menyebutkan bahwa di kompetisi alkemia itu kubu Subing akan menjadi pemenang. Secara kebetulan Tan Yun yang merupakan alkemis tingkat suci juga menggantikan dirinya bersaing dengan para tetua, sehingga semakin kuatlah dugaan Subing kalau Tan Yun itu adalah gurunya. Tapi begitu sampai pada kesimpulan itu, Subing jadi terkejut-kejut sendiri karena orang yang selama ini dia taksir adalah Tan Yun yang identitasnya selalu tersembunyi dengan baik. 莫非他就是我师父？ Memikirkan betapa mustahil dan tidak masuk akal dugaan semacam itu, Subing kemudian tampak memikirkan sesuatu dan ia pun langsung meluncur menuju gerbang dalam untuk menemui mantan diaken kebun obat Lingsan. Begitu bertemu orang yang dituju, Subing segera melakukan penyelidikan terkait kasus 6 tahun yang lalu dengan meminta Shen Jinfeng untuk menceritakan kembali bagaimana detik-detik gurunya bisa mengetahui kalau ia dikurung para tetua gerbang peri hanya karena efek obat yang dibuat gurunya tidak bekerja baik pada tubuh Tang Xinyin. 6年前，我师父是如何得知我被关押在仙门丹麦？
Meskipun mantan diaken kebun obat Lingsan itu sempat kebingungan dengan pertanyaan Sen Subing yang tiba-tiba mengungkit masa lalu, tanpa banyak bertanya dia akhirnya menjelaskan bahwa di masa lalu dia tidak sengaja bertemu guru Subing ketika sama-sama berkunjung ke makam Tan Yun, sehingga pada saat itulah mantan diaken itu pun mengabarkan situasi buruk yang menimpa Subing, di mana ketika guru Subing mengetahui kabar tersebut, dia terlihat sangat marah dan berjanji akan menyelamatkan Subing dari tahanan para tetua gerbang peri. 那日老奴在冰清殿见过谭云。 Seolah belum yakin dengan kesimpulan yang ada, Subing kemudian mengajukan pertanyaan lagi terkait kejadian pada 23 Maret 6 tahun lalu. Apakah Tan Yun ada di kebun obat Lingsan atau tidak? Mendengar perkataan ini, Jin Feng mengaku tidak melihat keberadaan Tan Yun yang seketika membuat Subing auto mengingat gurunya yang pada tanggal tersebut kebetulan berada di istana Binjing, memberikan catatan teknik latihan khusus yang diperuntukkan bagi Subing. Dua kebetulan tersebut lantas membuat Subing semakin yakin bahwa Tan Yun memanglah benar-benar gurunya. Terlebih ketika Jin Feng menyatakan pernah bertemu Tan Yun di istana Binjing pada tanggal tersebut. 我是虚实出客离开的冰清殿。 Di sisi lain, pertanyaan-pertanyaan Sen Subing itu tentu menciptakan tanda tanya besar bagi Sen Jin Feng yang kemudian berusaha mencari tahu ada permasalahan apakah terkait hal tersebut. Akan tetapi bukannya menjelaskan secara jujur, Subing malah mengaku tidak ada apa-apa dan meyakinkan Jin Feng bahwa tidak terjadi hal buruk apapun dengan Tan Yun. Berhubung kedatangan Subing ke tempat itu secara diam-diam, dia kemudian memutuskan untuk kembali ke acara kompetisi alkemia yang sedang berlangsung. Namun sebelum pergi, Subing berpesan kepada Jin Feng supaya dia tidak memberitahukan Tan Yun tentang pertanyaan barusan. 今日我问你的事，切莫告诉谭云。 Di perjalanan menuju tempat kompetisi, Subing tampak meratapi nasibnya setengah menyesali bagaimana bisa gurunya itu adalah Tan Yun yang merupakan muridnya sendiri. Terlebih lagi sosok tersebut merupakan lawan jenis yang pertama kali membuat Subing tertarik dan menaruh hati. Tapi sayangnya orang tersebut sudah memiliki tunangan yang tentunya sangat Subing kenali juga sebagai gurunya. Mengingat betapa mengecewakan dan menyedihkannya kisah asmara semacam itu, Subing pun tidak kuasa menahan tangisnya yang seketika mengalir begitu saja. 为什么？ Kembali ke dojo ruang waktu, para penonton di tempat tersebut terheran-heran melihat tindakan Tan Yun yang kala itu tidak juga memulai aksinya dalam proses alkemia atau pemunihan pil. Alih-alih membuat ramuan pil seperti para peserta lainnya, Tan Yun malah menyibukkan diri dengan sesi kultivasi seolah-olah sengaja memanfaatkan perbedaan waktu yang ada dalam formasi ruang waktu tempat kompetisi supaya bisa meningkatkan kekuatannya dengan lebih cepat. Tindakan Tan Yun ini pun menjadi bahan gunjingan sebagian besar penonton yang seketika mencapnya sebagai orang yang tidak tahu malu. 进入时空星月卷轴，不炼丹，反而趁机修炼。 Ketika para penonton sedang bergosip ria membicarakan Tan Yun, pada saat itulah Subing tiba di dojo ruang waktu dan tidak sengaja sempat mendengar topik yang sedang diperbincangkan. Untuk memastikan kebenaran kata-kata mereka, Subing kemudian melihat sendiri apa yang dilakukan oleh Tan Yun dan seketika tindakan Tan Yun itu membuat Subing kecewa berat. Akan tetapi berhubung Tan Yun adalah merupakan guru Subing yang super hebat, Subing berusaha memaklumi sekaligus merasa yakin bahwa di balik tindakan Tan Yun itu pastilah ada alasan yang mendasarinya. 他这样做，必定有他的道理。 Sementara itu Tan Yun yang belum sadar situasi bahwa segala tindakannya bisa dilihat jelas oleh semua orang, kini telah berhasil meningkatkan level kultivasinya ke ranah pemunihan jiwa tingkat 4, di mana dengan tingkat pencapaiannya itu Tan Yun bisa menghancurkan artefak semi venerable kelas menengah dalam waktu sekejap saja. Tapi yang mengherankan, meskipun Tan Yun telah berhasil meningkatkan ranah kultivasinya, ia tetap saja terus melanjutkan sesi kultivasi dan tidak juga memulai proses pemunihan pil seperti yang diharapkan orang-orang. Sehingga pemandangan itu pun akhirnya membuat para penonton membuat kesimpulan sendiri bahwa Tan Yun pasti akan kalah dalam kompetisi itu. 依我看，谭云必输无疑。他竟然还在修炼。
Di sisi lain, Ketua Tang juga tampaknya mulai mengkhawatirkan nasib masa depan Tan Yun karena pemuda tersebut tidak juga segera memulai proses kultivasi pil padahal waktu sudah bergulir cukup lama. Melihat tindakan Tan Yun yang begitu santai, Ketua Tang juga menilai bahwa Tan Yun akan kalah taruhan dari Lu Yi sehingga peningkatan ranah kultivasi yang baru dicapai Tan Yun dinilainya sebagai sesuatu yang sia-sia. Sementara Ketua Tang mengkhawatirkannya, Tan Yun sendiri sekarang merasakan bahwa binatang spiritual piaraannya yaitu Datao sudah naik tingkat ke tahap dewasa tingkat 3. 大头都突破到3阶成年期了。 Menyadari Datao sudah naik tingkat, Tan Yun memuji binatang spiritualnya itu sambil lantas berkata supaya Datao bersabar sebentar dan tetap duduk tenang dalam kantong penyimpanan karena saat ini dia belum bisa mengeluarkan piaraannya itu ke dunia luar untuk menguji kekuatan barunya. Tidak lama dari itu Tan Yun menyadari sisa waktu dalam formasi itu tinggal 3 tahun 1 bulan sehingga dia pun akhirnya memutuskan untuk segera memulai proses pemunian pil buatannya. Untuk memulai proses alkemianya, Tan Yun segera mengeluarkan tungku pemunian pil dari cincin semesta yang seketika menjadi bahan pergunjingan di antara para penonton, di mana salah satu dari penonton itu mengomentari tungku pemunian Tan Yun yang hanya merupakan artefak kelas rendah yang diprediksi hanya akan mampu menghasilkan pil venerable kelas menengah. Selain itu, murid lain juga ikut berkomentar bahwa tindakan Tan Yun terlalu sombong dan ceroboh karena berani menantang para tetua dengan kualitas tungku pemunian pil yang dimilikinya. Belum lagi waktu yang tersisa diprediksi tidak akan cukup bagi Tan Yun sehingga para penonton ini menyimpulkan bahwa Tan Yun pasti akan mati di tangan Lu Yi. Sementara para penonton bergunjing riak menggosipkan dirinya, Tan Yun sendiri terlihat anteng-anteng saja dengan proses pemunian pilnya, di mana saat itu dengan tenang Tan Yun memanaskan tungku dengan sumber api hongmengnya serta memasukkan sejumlah bahan ramuan pil berusia lebih dari 1000 tahun. Melihat tindakan Tan Yun, Ketua Tang auto terkejut-kejut serta mengenali bahan-bahan ramuan pil yang dipergunakan oleh Tan Yun sehingga dia pun mulai menduga-duga bahwa Tan Yun mungkin saja akan memunikan pil jiwa. Akan tetapi Ketua Tang lantas memprediksi bahwa waktu Tan Yun tidak bakalan cukup sehingga hal tersebut dianggapnya akan sia-sia saja. Selagi Ketua Tang berkomentar sendiri, Tan Yun yang baru saja selesai memasukkan semua bahan ramuan pil ke dalam tungku lantas melanjutkan sesi kultivasinya sehingga memancing komentar lainnya dari Ketua Tang maupun para penonton, di mana saat itu Ketua Tang mengkhawatirkan proses pemunian pil yang dilakukan Tan Yun apakah akan terjadi masalah dalam proses peleburannya maupun dalam pengaturan suhu apinya jika disambilkan dengan sesi kultivasi. Sementara itu para murid yang tadi bergunjing lagi-lagi mengeluarkan pendapat mereka, menilai Tan Yun tidak memahami betul dasar-dasar alkemia yang tidak boleh terganggu oleh kegiatan lain. 难道他不知道炼丹最忌讳分心吗？ Karena tindakan yang ditampilkan Tan Yun sangat bertolak belakang dengan aturan dasar dalam proses alkemia, para penonton yang ternyata adalah murid-murid tetua Lu Yi itu pun menilai bahwa kenekatan Tan Yun dalam menantang Lu Yi adalah sebuah merupakan tindakan yang sengaja mencari kematiannya sendiri. Mendengar komentar-komentar ini, Xian langsung emosi dan bergegas untuk memberi pelajaran kepada mereka semua. Tapi sayangnya tindakan Xian ini malah dihalangi oleh Su Bing yang seketika menyuruhnya untuk diam dan tidak melakukan apapun, sehingga para penonton itu pun terus saja melanjutkan komentar-komentar negatifnya terhadap Tan Yun. 各位长老的炼丹技巧吧。 Di sisi lain, proses kultivasi Tan Yun telah berhasil membuat dia menyentuh penghalang ranah pemunian jiwa tingkat 6 yang seketika membuat Tan Yun berpikir bahwa ketika selesai acara kompetisi nanti, dia akan segera pergi ke suatu tempat. Tidak lama setelahnya, Tan Yun kemudian memasukkan beberapa bahan lagi ke dalam tungku pemunian pil tanpa merasa khawatir sedikit pun kalau proses alkemianya akan gagal. Bersamaan dengan itu, si kakek licik Lu Yi baru saja menyelesaikan proses alkemianya yang seketika langsung melaporkan situasinya kepada Ketua Tang.
Begitu Lui melapor kalau dia sudah selesai, Ketua Tang lantas segera menyuruh Lui keluar dari formasi ruang waktu sekaligus meminta dia untuk menunggu sesi penilaian sampai semua peserta selesai juga. Lui pun segera meninggalkan formasi ruang waktu, sementara Ketua Tang lagi-lagi mengkhawatirkan nasib masa depan Tan Yun karena pada realitanya Lui lah yang menyelesaikan proses alkemia duluan. Terlebih lagi saat itu Lui juga diketahui telah memunikan pil jiwa kelas tinggi, sehingga membuat Ketua Tang merasa berkecil hati atas kemungkinan Tan Yun bakal selamat dari eksekusi Lui. 他用时更多，依然会输掉毒穴。 Selagi Ketua Tang mengkhawatirkan nasib Tan Yun, si kakek licik Lui kini telah kembali ke dojo ruang waktu dan menyaksikan langsung bagaimana jalannya proses alkemia yang dilakukan oleh para pesaingnya. Pada saat itu Lui tidak bisa melepaskan pandangannya terhadap sosok Tan Yun yang telah berani menantangnya di depan publik. Dan berhubung si kakek Lui ini selesai duluan dari Tan Yun, maka dengan segenap hati dia memastikan bahwa kematian Tan Yun akan segera terlaksana. Tidak berselang lama dari itu, para peserta lain pun satu persatu menyudahi proses alkemianya dan segera kembali ke dojo ruang waktu bersama Lui. Melihat satu persatu para peserta sudah keluar dari formasi ruang waktu, para penonton yang sejak tadi membicarakan Tan Yun lagi-lagi berkomentar bahwa setengah jam lagi kematian Tan Yun akan segera tiba. Komentar ini pun tentu saja membuat Zian sangat kesal, tapi sayangnya calon saudara ipar Tan Yun ini hanya bisa menahan kesabaran mendengar komentar jahat mereka. Setelah beberapa waktu, Tan Yun juga akhirnya menyelesaikan proses alkemianya dan ia pun langsung disuruh menunggu bersama Lui dan para peserta lainnya di dojo ruang waktu. 你先离开，稍后我将你的丹鼎送出去。 Setelah semua peserta kompetisi menyelesaikan proses alkemia masing-masing, Ketua Tang segera menyimpan kembali gulungan formasi ruang waktu dan ia pun melanjutkan dengan sesi penilaian terhadap hasil pemunian pil para peserta dari golongan murid. Pada saat ini, para penonton kembali berkomentar menduga-duga siapa saja yang akan memenangkan kompetisi itu. Ketika para peserta dari jajaran murid itu menunjukkan hasil kerjanya di depan Ketua Tang, saat itulah Lo Fan menyadari bahwa ada kesenjangan yang begitu besar antara hasil pemuniannya dengan hasil murid-murid di bawah tetua lainnya. 没想到差距如此之大。 Setelah dilakukan penilaian terhadap hasil pemunian para murid, Ketua Tang kemudian mengumumkan hasil penilaiannya bahwa juara pertama kompetisi alkemia tahun ini jatuh kepada murid tetua Lui yang berhasil memunikan pil venerable penjernih hati kelas bawah serta pil semi venerable kelas terbaik. Sedangkan untuk juara kedua dimenangkan oleh murid tetua kelima yang saat itu berhasil memunikan pil venerable pengumpul roh kelas bawah serta pil semi venerable kelas atas. Sementara itu untuk juara ketiga ditempati oleh murid di bawah naungan tetua ke-16 yang berhasil memunikan pil jiwa kelas bawah serta pil semi venerable kelas bawah. 门下其他弟子只炼制出下品亚尊丹，16长老门下也有弟子。 Mendengar hasil pengumuman itu, para penonton lagi-lagi berkomentar sembari memperlakukan murid-murid di bawah naungan Sen Subing yang selain tidak memenangkan kejuaraan juga berada di urutan paling terakhir dalam kompetisi itu. Komentar kejam tersebut lantas membuat Nangong Rusu menjadi semakin kesal sendiri. Tapi seperti halnya Zian, Rusu pun hanya bisa menahan rasa kesalnya itu. Di sisi lain, Ketua Tang melanjutkan pengumumannya bahwa untuk pemberian hadiah para pemenang akan ditunda dulu karena pada saat ini dia akan melakukan penilaiannya terlebih dulu terhadap hasil alkemia para tetua. 前3名的奖励稍后发放，你们先退下吧。 Sesaat kemudian penilaian terhadap hasil alkemia para tetua pun dimulai, namun tentu saja dengan mengecualikan hasil alkemia Tan Yun dan Lui yang sengaja diterakhirkan. Pada saat itu juara pertama dimenangkan oleh tetua kedua yang berhasil memunikan pil jiwa kelas atas sedikit lebih cepat dibanding tetua kelima, sehingga juara kedua ditempati oleh tetua kelima yang memunikan jenis pil serupa. Sementara itu juara ketiga ditempati oleh tetua ke-16
yang berhasil memunikan pil jiwa kelas menengah. Dan berhubung penilaian untuk Lu Yi belum dilakukan, maka tetua ke-16 berharap Lu Yi akan kalah taruhan, karena jika Lu Yi sampai menang, maka tetua ke-16 akan kehilangan hak untuk mendapatkan tambang batu roh. Sementara Ketua Tang mengumumkan hasil kompetisi para tetua, jauh di atas langit, dojo ruang waktu kakek Gongsun tiba-tiba muncul untuk menyaksikan sendiri bagaimana jalannya proses kompetisi itu. Tanpa diduga kedatangan kakek Gongsun ini ternyata bukan tanpa alasan, melainkan karena dia mendapat laporan pengaduan dari Diaken Hang Yong tentang taruhan antara Tan Yun dan muridnya yaitu Lu Yi. Saat kakek Gongsun diam-diam memperhatikan sosok Tan Yun, dia kemudian menggerutu sendiri, menilai Tan Yun sengaja menggali lubang kuburnya sendiri karena berani menantang Lu Yi. Sementara kakek Gongsun menggerutu sendiri, tidak jauh di belakangnya nampaklah ketua sekte yang juga diam-diam mengamati jalannya kompetisi. Melihat Gongsun Yangsun menggerutu semacam itu, ketua sekte lantas bertekad dalam hatinya bahwa jika benar kakek Gongsun itu adalah seorang mata-mata yang menyusup ke sekte Huangfu, maka dia bersumpah akan memusnahkan kakek Gongsun beserta seluruh antek-antek dajalnya. Sedangkan untuk masalah Tan Yun, ketua sekte memastikan bahwa tidak akan ada seorang pun yang bisa menyentuh Tan Yun selama dirinya masih ada. Terlepas dari pemikiran ketua sekte dan kakek Gongsun, kita dibawa kembali kepada sesi penilaian terhadap hasil alkemia, di mana saat ini tibalah giliran penilaian terhadap hasil alkemia yang dilakukan oleh Lu Yi. Begitu si kakek licik ini mengeluarkan sejumlah produk pil dari tungku pemuniannya, jajaran para tetua terlihat sangat terkejut karena ternyata Lu Yi berhasil memunikan pil jiwa kelas terbaik, sehingga situasi ini pun membawa kekecewaan besar terhadap beberapa tetua, yakni tetua ke-16 yang gagal mendapatkan tambang batu roh, serta tetua kedua yang akhirnya mendapatkan tambang batu roh dengan kualitas yang tidak sesuai harapannya. Di sisi lain, keberhasilan Lu Yi yang mampu memunikan pil jiwa kelas terbaik itu lantas mengundang sorak-sorai gembira dari para muridnya yang saat itu seolah yakin kalau tetua Lu Yi lah yang akan memenangkan taruhan. Tidak ada bedanya dengan murid-murid itu, keberhasilan Lu Yi ini juga membuat dia menyombongkan diri di depan Tan Yun yang seketika menyuruh Tan Yun untuk cepat-cepat menghancurkan tungku pemuniannya karena menganggap dirinya telah menang. Namun tanpa diduga, Tan Yun malah melawan perkataan Lu Yi, seolah memberitahukan bahwa Lu Yi lah yang kalah taruhan. Melihat Tan Yun melawan kata-katanya, Lu Yi tentu tidak tinggal diam dan malah meledek Tan Yun layaknya anak kecil yang sedang berselisih paham. Di mana saat itu Lu Yi mengatakan bahwa Tan Yun sudah mau meninggal tapi masih bisa bicara omong kosong sebegitu banyaknya. Mendapati Tan Yun dan Lu Yi terus-terusan cekcok, ketua Tang langsung menengahi mereka berdua. Di mana saat itu dia langsung menyuruh Tan Yun untuk segera menunjukkan hasil alkemianya. Mendapat perintah semacam ini, Tan Yun dengan patuh segera mengeluarkan sejumlah pil dari dalam tungku pemuniannya, sehingga terkejutlah mereka semua ketika melihat ada 12 pil jiwa ilahi berkualitas terbaik melayang di udara. Melihat hasil alkemia Tan Yun sama dengan milik Lu Yi, Subing mendadak jadi khawatir karena bagaimanapun juga proses alkemia Lu Yi selesai duluan dibanding proses alkemia Tan Yun, sehingga membuat dia berpikir bahwa Tan Yun benar-benar kalah taruhan. Tidak berbeda dengan Subing, Meng Yi dan Xian juga tidak kalah khawatir terhadap nasib Tan Yun yang menurut pemikiran mereka akan segera dieksekusi oleh Lu Yi. Sementara di sisi lain, Tan Tai Xian menilai bahwa Tan Yun adalah sosok orang yang sangat sombong, yang karena kesombongan itulah menyebabkan dia tidak bisa lepas dari eksekusi Lu Yi. Dengan penilaiannya itu, Xian memastikan bahwa dia tidak mungkin bisa menyukai Tan Yun seperti harapan ayah dan kakeknya.
Lain halnya dengan penilaian Xian'er, para murid di dojo ruang waktu kini mendadak heboh sekaligus merasa sangat takjub pada kemampuan alkemia Tan Yun yang terkesan seperti di luar nurul. Terlebih lagi Tan Yun juga tidak hanya mampu menyelesaikan proses alkemianya dengan baik, tetapi juga berhasil meningkatkan level kultivasinya dari tingkat 3 ke tingkat 5 ranah pemunian jiwa. Namun sesaat kemudian para murid ini sangat menyayangkan nasib masa depan Tan Yun karena bagaimanapun juga dia telah kalah cepat dari si kakek jahat Lu Yi sehingga membuatnya akan dieksekusi. 可惜啊，4长老炼丹用时更短。 Sementara itu di atas dojo ruang dan waktu, kakek Gongsun tidak bisa menahan diri untuk berkomentar ketika mendapati murid berbakat sehebat Tan Yun, di mana saat itu juga kakek Gongsun mengakui kalau sepanjang hidupnya belum pernah menemukan murid sehebat Tan Yun, sehingga dia akhirnya berpikir untuk merekrut Tan Yun sebagai salah satu muridnya yang di masa depan akan dia manfaatkan untuk kepentingannya sendiri. Setelah yakin dengan keputusannya itu, kakek Gongsun kemudian mengucapkan semacam sumpah serapah bahwa siapapun yang mematuhi keinginannya akan hidup makmur, sedangkan jika menentangnya, maka orang tersebut akan binasa. Berhubung komentar kakek Gongsun ini bisa terdengar jelas oleh ketua sekte, niat kakek Gongsun untuk merekrut Tan Yun itu lantas membuat ketua sekte juga berkomentar serta memastikan bahwa hal tersebut tidak akan pernah berjalan sebagaimana Gongsun inginkan. Yang itu dikarenakan kakek Gongsun jelas merupakan mata-mata sekte Huangfu, sehingga membuat ketua sekte tidak akan pernah membiarkan murid terbaiknya dikendalikan oleh mata-mata, apalagi untuk menyerang sekte Huangfu. Sementara itu, di dojo ruang waktu, Lu Yi tampak mengakui kehebatan Tan Yun, tetapi setelahnya dia menegaskan bahwa kehebatan Tan Yun itu tidak membawanya pada kemenangan dalam taruhan mereka. Mendengar perkataan Lu Yi, Tan Yun kemudian menanggapi dengan memberitahukan tentang adanya perbedaan jumlah waktu yang mereka habiskan untuk memunikan pil jiwa kelas terbaik, di mana Lu Yi perlu menghabiskan waktu sebanyak 8 tahun untuk memunikan pil jiwa ilahi buatannya, sedangkan Tan Yun hanya perlu menghabiskan 3 tahun 1 bulan saja. Akan tetapi pemberitahuan itu jelas membuat Lu Yi tidak percaya karena menurutnya 3 tahun 1 bulan bukanlah waktu yang cukup untuk memunikan pil jiwa ilahi dengan kualitas terbaik. 4长老。 Melihat ekspresi Lu Yi yang meragukan kebenaran pemberitahuan Tan Yun, ketua Tang kemudian angkat bicara mengkonfirmasi bahwa apa yang dikatakan Tan Yun itu adalah sebuah kebenaran, di mana ketua Tang menyaksikan sendiri bahwa selama 5 tahun pertama dalam gulungan formasi ruang waktu, Tan Yun belum memulai alkemianya dan baru memulai ketika sisa waktu tinggal 3 tahun 1 bulan. Tapi meski sudah dikonfirmasi oleh ketua Tang, Lu Yi tetap tidak mempercayai fakta tersebut, sehingga membuat ketua Tang beranggapan bahwa Lu Yi sedang menuduhnya sebagai pembohong. 你觉得是本首席故意骗你？ Mendengar ketua Tang berkata demikian, Lu Yi buru-buru memohon maaf mengakui kalau dirinya tidak ada niat untuk menuduh ketua Tang sebagai pembohong. Tapi meski begitu, hal itu tidak lantas membuat dia mau mengaku kalah dan tetap bersikeras menyatakan bahwa Tan Yun lah yang telah kalah dalam taruhan. Sehingga dengan sangat berani Lu Yi mengumumkan kepada semua orang bahwa sekarang dia akan segera mengeksekusi Tan Yun. Hal itu tentu saja membuat para pendukung Tan Yun cemas-cemas secemas-cemasnya. Namun tidak dengan Tan Yun sendiri yang malah melawan balik perkataan Lu Yi sambil menyatakan bahwa Lu Yi tidak bisa mengeksekusinya. 4长老，恐怕你伤。 Mendengar perkataan Tan Yun, Lu Yi tertawa terbahak-bahak, namun sesaat kemudian tawanya itu tiba-tiba berhenti dan berganti dengan ekspresi terkejut ketika mendapati bahwa Tan Yun mengeluarkan beberapa pil lagi dari dalam tungku pemuniannya. Dengan dikeluarkannya beberapa pil itu, sekarang total jumlah pil jiwa ilahi yang dibuat Tan Yun menjadi 16, sehingga hal tersebut memancing banyak tanda tanya di kepala semua orang tentang bagaimana cara Tan Yun melakukannya. Bagaimana tidak, sejauh pengetahuan para alkemis, satu tungku pemunian pil hanya bisa memproduksi 12 pil saja, sedangkan Tan Yun bisa memproduksi hingga 16 pil. 究竟怎么回事？炼制一炉丹药，一共有16颗。
Karena 16 pil dalam satu tungku pemunian itu dianggap terlalu mustahil, Lu Yi akhirnya berpikir bahwa Tan Yun telah curang dalam kompetisi, di mana menurutnya Tan Yun sengaja menyembunyikan sejumlah pil itu dalam tubuhnya, lalu sengaja dimasukkan ke dalam tungku pemunian ketika orang-orang sedang tidak memperhatikannya. Begitu tuduhan itu dilontarkan, sebagian besar para tetua setuju dengan pendapat itu, karena bagaimanapun juga mereka semua belum pernah mendengar bahwa 16 pil dapat dimunikan secara bersamaan dalam satu tungku pemunian. Pendapat itu pun akhirnya membuat salah satu tetua menegaskan bahwa Tan Yun harus dihukum seberat-beratnya. 使出如此卑劣的手段，应当严惩。 Melihat Tan Yun dituduh curang, Sen Subing langsung menegur Lu Yi sembari mengatakan bahwa jika alkemis lain tidak bisa memunikan 16 pil dalam satu tungku pemunian, hal tersebut bukan berarti bahwa Tan Yun tidak bisa melakukannya. Mendengar perkataan ini, Lu Yi hendak memarahi Sen Subing, namun sesaat kemudian kemarahannya itu terhenti ketika Tan Yun mengajaknya untuk melakukan taruhan lain, di mana saat itu Tan Yun menantang Lu Yi untuk menyerahkan hadiah kompetisi berupa tambang batu roh kelas atas kepadanya apabila terbukti bahwa 16 pil jiwa ilahi itu buatan Tan Yun. Selain kepemilikan tambang batu roh kelas atas, Tan Yun juga menginginkan Lu Yi membiarkan dirinya ditampar 3 kali di muka umum, sekaligus juga harus tetap berlutut di depan makam Song Hong selama 3 hari berturut-turut. Mendengar tantangan ini, tanpa diduga Lu Yi langsung setuju sembari bersikap sombong bahwasannya dia tidak punya alasan untuk menolak tantangan itu. Namun sesaat kemudian kesombongan Lu Yi itu membuat dia mempertanyakan apalagi yang akan Tan Yun pertaruhkan untuk taruhan sesi kedua ini. Mendengar perkataan Lu Yi, Subing tergerak hatinya untuk membela Tan Yun yang seketika langsung melibatkan dirinya dalam taruhan mereka. Berhubung si kakek jahat Lu Yi ini punya dendam masa lalu kepada Subing akibat kematian anaknya di gerbang dalam, Subing kemudian berani menjanjikan kepada Lu Yi bahwa dia akan memberikan kesempatan untuk Lu Yi merenggut nyawanya apabila Tan Yun terbukti melakukan hal curang dalam proses pemunian 16 pil itu. Mendengar hal tersebut, Ketua Tang langsung menegur Subing karena tindakannya itu telah dianggap terlalu ceroboh. Subing, 你疯了吗？ 你怎能如此冒失？ Berbeza dengan respon Ketua Tang, si kakek licik Lu Yi justru terlihat senang seolah punya kesempatan besar untuk menyingkirkan 2 musuh bebuyutannya sekaligus. Dia pun langsung menyetujui taruhan Subing sehingga Ketua Tang tidak bisa melakukan apa-apa lagi untuk mencegah mereka. Setelah memberikan persetujuannya terhadap usulan Subing, Lu Yi kemudian dengan tegas menyuruh Tan Yun untuk segera memberi bukti yang sangat akurat bahwa 16 pil jiwa ilahi kelas terbaik itu benar-benar hasil pemuniannya sendiri. Mendapati permintaan Lu Yi tanpa membuang waktu, Tan Yun segera menjelaskan bahwa jauh di masa lalu sebenarnya terdapat 4 sistem cara pemunian pil dalam satu tungku, di mana 4 sistem itu terbagi menjadi sistem 12 pil, 16 pil, 32 pil, dan 64 pil, yang mana semua sistem itu dimaksudkan untuk menguji pencapaian para alkemis pada tingkat yang sama. Akan tetapi seiring dengan berjalannya waktu, sistem 16, 32, dan 64 telah terlupakan umat manusia sehingga sampai sekarang para alkemis hanya mengenal satu sistem saja, yaitu 12 pil dalam satu tungku pemunian. Mendengar penjelasan itu, Lu Yi tetap tidak percaya dan ia pun memaksa diri untuk melaksanakan segera mengeksekusi Tan Yun. Tapi tiba-tiba tiba-tiba saja serangan Lu Yi mendadak terhenti oleh kekuatan misterius yang jauh lebih besar sehingga membuat dia dan semua orang terkejut-kejut. Setelah diselidiki, ternyata kekuatan besar yang menghentikan Lu Yi itu berasal dari Tan Taiyu alias ketua sekte Huang Fu periode sebelumnya yang secara khusus datang ke dojo ruang waktu untuk menyaksikan langsung jalannya kompetisi alkimia. Begitu sosok Tan Taiyu muncul di hadapan semua orang, dia kemudian menyatakan pembelaannya terhadap Tan Yun dengan mengumumkan bahwa dirinya telah bersaksi tidak ada kecurangan dalam proses alkimia Tan Yun. Wah,
Waduh, calon kakek mertua Tan Yun sampai turun tangan dong melihat calon mantunya ya, calon mantunya ini difitnah dengan sekejam itu sama si kakek Dajjal. Nah, beliau ini langsung bertindak nih, padahal sejak awal kedatangannya dia sembunyi-sembunyi itu kayak kakek Gongsun dan ketua sekte. Tapi berkat kemunculan beliau, Lu Yi benar-benar dibuat tidak berkutik sekaligus dipermalukan di depan umum. Nah, di episode selanjutnya kita akan lihat bagaimana sosok Tan Tayu ini membenarkan penjelasan Tan Yun tentang adanya 4 sistem pemurnian pil yang pada akhirnya membuat Tan Yun resmi dinyatakan sebagai pemenang, sedangkan Lu Yi harus memenuhi janji taruhannya.